لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وللرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي نوال ستر لي أبدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سلم عليه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجال فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Nyambung nggak nyasar gitu di panasnya ya, terus kemudian salah apa? Ya salah nyedot, ya dispenser. Udah. Tubuh kita jauh lebih panas dibanding dispenser itu sendiri. Apalagi sebelum tidur makan goreng 3 jam apa? 3 apa pun? nyamplung Tiga buah gitu kan? Lebih panas lagi kan begitu ya. Nah, jadi
ya, nyamuk yang begitu kecil punya sensor pendeteksi apa? Pendeteksi panas. Kemudian kenapa ketika nyamuk sedang ngambil, ya, ngambil apa nih? Ngambil darah dari tubuh kita nggak terbangun? Karena ternyata nyamuk punya bius. Ya, jadi kalau kita digigit kita nggak berasa. Berasanya apa? Berasanya ya tiba-tiba tangan kita gatal. Nah, tangan kita gatal itu kalau kita garuk, pertanyaannya nyamuknya masih ada atau udah pergi? Udah pergi, udah kabur. Artinya bius itu berjalan. Jadi ketika lagi nyedot, kita dibius, kemudian kita tinggal pergi, nanti kemudian biusnya hilang, terasa gatal. Ya, itu karena sebab apa? Karena sebab ada biusnya nyamuk. Dan nanti masih banyak lagi tuh. Itu baru bicara penciptaan. Ya, memang nyamuk tidak ada harganya, tapi gara-gara nyamuk berapa banyak orang yang bisa hidup karena apa? Karena nyamuk. Ada pabrik apa? Obat nyamuk, ya. Udah tahu kesel, pakai dibuat obatnya. Ada obat nyamuk, ada apa lagi? Ada raket, ya, raket buat nyamuk. Kemudian ada kelambu, ada apa? Ya, ada kelambu, ya. Belum lagi buat bayi-bayi, kadang pakai wangi-wangian ya supaya ditempel, ya. Ditempel, kan bayi nggak mungkin diwarisin yang buat apa tuh? Yang lotion ya. Ya, itu nggak mungkin. Dia pasti apa? Pakai yang lain. Nah, itu berapa banyak gara-garanya bisa kan? Bisa itu. Nah, makanya mas kalian, jadi pada intinya bahwa meskipun nyamuk tidak ada harganya, nggak ada orang yang mau beli nyamuk, ya, tetapi ya berapa banyak orang yang bisa hidup karena nyamuk. Ini artinya tidak ada penciptaan yang Allah ciptakan secara sia-sia. Hadis riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah semoga berdaya Allah daripadanya. Qala, berkata ia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah inna dunya mal'unah, sesungguhnya dunia itu terlaknat. Mal'unah, terlaknat karena apa? Mal'unah ma fiha, terlaknat apa saja yang ada di dalamnya, illa kecuali zikrullah, mengingat Allah, wa ma walahu, dan apapun atau amalan apapun yang dapat mendekatkan kepada Allah. Wa aliman, kemudian apa lagi? Orang yang berilmu. Wa muta'alliman, dan orang yang menuntut ilmu. Rawahu At-Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi, ya. Nanti ada juga hadis yang lain, dunia Rasulullah Khati'ah, cinta dunia itu sebagai ya, pangkal, ya, atau biang keladi, ya, daripada semua masalah. Artinya para jamaah sekalian, ya, Nabi sedang mengingatkan agar kita ya tidak kepada dunia, ya. Karena dunia ini enggak kita bawa, kecuali dunia ini dijadikan sarana untuk beramal soleh, baru hal itu bisa bernilai. Tapi kalau tidak untuk dijadikan sebagai sarana mengingat Allah, sebagai sarana untuk beramal soleh, maka dunia itu ya tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga ya, jika kita ya ingin dicintai Allah, maka tentunya harus ya kita ini mengingat apa yang Allah cintai. Ya, termasuk juga apa yang dicintai oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, semuanya terlaknat yang ada di dunia kecuali mengingat Allah. Jadi kalau digunakan untuk menjadi sarana pengingat Allah, ya, maka hal itu menjadi bernilai. Atau sesuatu amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Ya, kita bikin acara silaturahmi, ya, kemudian kita semakin dekat dengan apa? Ya, dengan saudara kita, apalagi
belajar, mengajar dan begitu seterusnya, itu adalah sesuatu yang dicintai Allah dan juga dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan dari Abdullah bin Mas'ud semoga diridhoi oleh Allah daripadanya, qala berkata ini. Qala Rasulullah SAW bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattakhidhu dhai'ah, janganlah kalian mengambil atau menumpuk-numpukkan al-dhai'ah, harta fatardahu fi dunya, maka sehingga tardahu fi, kalian cenderung atau suka atau cinta fi dunya kepada apa? Kepada dunia. Jadi nggak boleh numpuk-numpuk harta. Ada pertanyaan begini, Pak Ustaz, jika memang dalam Islam itu seseorang dilarang menumpuk-numpuk harta, tetapi kenapa ada ustaz, apalagi ustaz ini dijadikan panutan, ajarannya diikuti, bimbingannya, ajaran-ajarannya diikuti, tetapi kenapa kok ustaz ini kaya raya? Bukankah menumpuk harta itu adalah sesuatu yang dilarang dalam Islam? Betul kan? Betul. Menumpuk dalam Islam dilarang, tapi ada cegahnya. Ada apa? Ada cegahnya. Sekarang begini, jika ada seorang ustaz yang kaya, pertanyaannya ustaz tersebut salah, maka jawabannya belum tentu. Seperti halnya sahabat Nabi kita Muhammad SAW, Sayyidina Utsman bin Affan, itu kan sebagai mantunya Nabi, sebagai sahabat terkaya, sebagai salah satu sahabat terkaya, di bawah sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Dan kekayaan Sayyidina Utsman bin Affan masih dirasakan sampai sekarang. Makanya di tanah suci itu ada wakaf, dijadikan hotel, hotelnya disewa oleh kita kalau kita pergi haji atau umroh, kalau umat muslim. Tetapi itu keuntungannya itu dikembalikan untuk kemaslahatan apa? Kemaslahatan umat. Artinya para jemaah sekalian bahwa orang kaya itu nggak dilarang. Orang kaya itu tidak dilarang, silakan jadi orang kaya. Asalkan ketika engkau menjadi orang kaya, maka ingat yang pertama, yang pertama adalah lakukanlah sedekah. Sedekah apa? Sedekah wajib. Nanti sedekah itu ada dua, sedekah wajib. Apa itu sedekah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Itu diperuntukkan untuk 8 asnaf. Di antaranya yang berhak memperoleh zakat ada orang-orang yang boleh menerima zakat. Nah, siapa yang mengeluarkan zakat? Mereka yang sudah terkena kewajiban zakat. Ada yang nanti zakat fitrah. Ini biasanya kita padahal zakat itu tidak terbatas hanya zakat fitrah, ada nanti zakat mal. Kalau kita punya usaha pertanian, perkebunan, nanti ada zakat apa? Zakat pertanian. Kalau kita punya perusahaan atau usaha, apalagi usahanya mendapat keuntungan, maka nanti ada zakat penghasilan. Kan begitu. Kita punya profesi, alhamdulillah profesi kita penghasilannya lumayan, sana kemari itu berapa penghasilan kita dari profesi kita. Itu sudah sampai apa? Besoknya.
maka wajib keluarkan zakat itu. Bahkan para jamaah sekalian tidak boleh mendahulukan sedekah sunnah. Ini kan banyak yang mendahulukan sedekah sunnah. Kepentingannya apa mendahulukan sedekah sunnah? Supaya dianggap baik. Dahulukan sedekah wajib. Sedekah apa? Sedekah wajib. Wajib lah kudu dikeluarin, jangan digabung dengan sedekah sunnah. Itu mah sudah. Nanti ingat-ingat nih kalau mau ngasih sedekah ingat yang dapat asnaf. Ya kadang-kadang zakat itu dikeluarkan, tapi kemudian buat apa? Buat saudaranya orang mampu, orang apa? Orang mampu. Ada perusahaan ini, ya dia kepengen dana yang dia keluarkan CSR ya bersama zakatnya itu bisa muter lagi. Agar bagaimana caranya? Dia bikin sekolah. Dia bikin apa? Dia bikin sekolah. Nah, nanti sekolah ini kan sekolahnya untung nih, ya kan? Ya sekolah untung, nah untungnya baik lagi ke dia begitu. Nah ini mah sama aja begitu kan? Ini sama aja balik lagi ke dia juga. Jadi dia bikin sekolah juga nanti akan untung. Sudah saya keluarkan. Buat apa? Bantuan dana pendidikan. Dia kagak taunya nanti untung baik lagi ke dia. Baik lagi ke dia. Ini ada yang akal begitu. Jadi yang pertama itu sedekah wajib ya. Jadi yang kaya jangan pernah lupa dengan kewajiban apa? Kewajiban sedekah. Sedekah wajib yang dimaksud sini. Ya, perhatikan zakatnya. Nanti jika sudah tertunaikan, maka dianjurkan lagi untuk sedekah sunnah yang wajib sudah dikeluarkan. Tambah lagi sedekah sunnah. Nanti sedekah sunnah itu ada dua. Ya, ada sedekah yang sifatnya umum, ya. Ada sedekah yang sifatnya khusus. Sedekah umum ini berkaitan dengan semua apapun. Ya, kebaikan bisa menjadi sedekah. Ya, ada orang perlu bantuan, kemudian kita bantu, maka bantuan kita menjadi apa? Menjadi sedekah. Ya, masjid yang akan dibangun nggak punya harta, tapi bisa dengan tenaga, itu juga bagian daripada apa? Ya, sedekah. Kan begitu. Nah, ada juga kemudian orang yang ketika bertemu dengan orang lain, ya dia tersenyum. Tersenyum itu adalah sedekah. Ya, dia tersenyum, kemudian orang senang, orang doain, maka senyumnya dia menjadi sedekah. Ya. Nah, berbeda dengan sedekah yang satu lagi, sedekah khusus atau yang dikenal dengan sedekah jariyah. Sedekah jariyah, ada sedekah saja ini umum. Sedekah jariyah. Kalau sedekah jariyah ini tidak semua kebaikan. Sedekah jariyah adalah sesuatu pemberian yang bisa mengalir pahalanya meskipun orang tersebut sudah wafat. Apa contohnya? Orang kita lagi bangun masjid atau di sebuah kampung bangun masjid ya, kemudian ada orang yang mensedekahkan hartanya 1 juta, 2 juta atau ngasih semen, ngasih macam-macam. Itu adalah sedekah jariyah. Kenapa? Karena ketika orang yang ngasihnya wafat, ya kemudian masjidnya dipakai buat ibadah, dia enggak pahalanya. Ngalir enggak pahalanya? Ngalir. Ya, ada orang yang punya percetakan kemudian memberikan Al-Qur'an diletakkan di masjid-masjid. Orang yang ngasihnya sudah wafat, Qur'annya masih terus dibaca. Dapat nggak? Ngalir nggak pahalanya? Ngalir. Ada orang yang mensedekahkan dengan ilmunya. Ya, ada anak-anak yang diajarkan ngaji sampai itu bocah bisa baca Quran. Kemudian si anak ini baca Quran, setiap baca Quran ngalir pahalanya. Meskipun orang sudah wafat, apalagi si anak ini kemudian ngajarin lagi, maka terus pahalanya ngalir buat orang yang mengajar. Makanya kalau
bikin kotak ya, di masjid kan, di musola kan, atau di majlis taklim, maka kotaknya jangan hanya dinamakan kotak sedekah ya, jangan hanya namakan kotak apa? Sedekah, namanya sedekah jariyah. Kenapa Pak Ustaz dinamakan apa? Letakkan sedekah jariyah, apakah salah? Tidak salah. Kita kasih kotak sedekah aja nggak salah. Tapi nanti jika kotak itu kagak terisi, maka jangan salahkan jamaah. Ya, lagi apa? Lagi sholat Jumat, lagi ada kegiatan majlis taklim dan sebagainya, majlis ilmu, kemudian kotak sedekah lewat. Dia lihat bacanya apa? Sedekah. Dia ingat sedekah itu kan bisa dengan apa saja. Senyum bisa. Akhirnya setiap kotak lewat apa? Dia senyum. Salah nggak? Salah. Kenapa orang banyak kotak sedekah? Makanya namanya dong sedekah Jariyah. ya. Sebab kenapa? Sebab orang senyum kagak ngalir pahalanya. Ya kalau dia wafat ya sudah. Ya. Tapi kalau dia masukin uang ya ke kotak tersebut dan kemudian uang itu dibelanjakan untuk keperluan masjid, musola, majlis taklim umpamanya, maka ya, orang yang sedang wafat tadi akan terus mendapatkan apa? Pahala. Ya. Nah, jadi para jamaah sekalian, jadi orang yang kaya itu nggak salah selama kewajibannya ditunaikan. Ya, nah, kewajiban apa? Ditunaikan. Kemudian jari kaya menumpuk harta bisa jadi salah dengan sekurang-kurangnya dua. Satu, harta yang didapat dengan cara yang tidak halal. Ditumpuk harta, tapi dapatnya harta bukan dengan cara yang halal, dengan cara korupsi dan sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua, ya, cara mendapatkan hartanya halal. Ya. Tapi ia tidak mau mengeluarkan kewajibannya. Ya, nggak mau apa zakat dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian dilarang oleh apa? Oleh agama. Ya. Jadi yang dimaksud dilarang di sini adalah ketika engkau tumpuk harta tersebut, ya, kemudian engkau lupa dengan ya kewajibanmu. Ya, ini yang kemudian engkau padahal harta tersebut yang tidak dia digunakan ya untuk kepentingan akhirat, maka harta tersebut tidak bernilai apa-apa nantinya di yaumul qiyamah. Kemudian hadis yang berikutnya wa Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, semoga berdoa daripada keduanya, qala berkata ia, marra alaina, ya, melintas di hadapan kami Rasulullah SAW oleh Rasulullah SAW. Wa nahnu nu'aliju, ya, kami saat itu sedang mengurusi khusolana gubuk, ya, atau bilik. Jadi dia punya tempat tinggal yang udah jelek, ya, lagi sedang apa? Mengurus, memperbaiki, ya, memperbaiki. Kalau ini kan mengobati, maksudnya memperbaiki. Kami sedang memperbaiki, kami punya tempat tinggal. Tempat tinggalnya, ya, kayak gubuk, kayak bilik lah. Faqala, kemudian Rasul bertanya, "Maha dan apa ini?" Faqala, kami menjawab, ya, qad waha, ya, bangunannya ini sudah lemah, udah lemah Rasul, udah rapuh. Fanahnu nuslimuhu, ya, kami bermaksud untuk memperbaiki, ya, apa, bilik kami, gubuk kami. Faqala, kemudian Nabi bersabda, ma'ar al-amr, ya, aku tidak melihat, ya, sebuah urusan atau perkara illa kecuali jalan yang lebih cepat mendarika dari yang demikian itu. Apa maksud perkara yang dimaksud oleh Rasul? Perkara yang dimaksud adalah al-ajal. Al-ajal ini arti kematian. Artinya, jadi kan ini sahabat Nabi yang sedang memperbaiki apa? Perbaiki rumahnya atau gubuknya. Nah, kalau bangun rumah mungkin lama, tapi kalau renovasi, apalagi yang
direnovasi ya cuma gubuk, kira-kira cepat atau lama? Cepat, ya, nggak lama, ya. Apa yang lebih cepat dari itu? Dia adalah kematian. Kematian bisa datang kapan saja, ya. Bisa jadi nanti malam ketika kita tidur, ya, bangun-bangun. Bahkan begitu bisa jadi kan, makanya ketika kita tidur kita dianjurkan apa? Dianjurkan berwudu, ya, tulis wasiat, tulis apa? Wasiat, atau kalau kita punya utang tulis loh, ya, tadi habis mampir ngambil rokok, ya, 2 batang belum bayar, tulis, boleh, ya. Atau wasiat anak-anakku, ya, nanti kalau bapak udah banyak umur ini tulis. Lah Pak Ustaz, saya setiap malam nulis, udah 10 tahun saya nggak umpat apa. Ini bagaimana nih wasiat saya? Boleh kan ganti? Oh, boleh ganti, ya, sesuaikan anak saya udah beda lagi pesannya, ya, beda lagi. Supaya nanti ketika kita mati, orang yang hidup ini atau siapapun akan terbantu dengan catatan apa? Catatan kita. Sebelum kita tidur, apalagi dianjurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita ngajarin doa, termasuk kita doa apa? Bismillah, Allahumma ahya wa bismillah amut, kan begitu dong, ya. Dan ketika kita bangun tidur, apa doa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana, kan begitu. Ya Allah, ya, kita memuji kepada Allah. Kenapa? Karena baru aja kita mati, Allah menghidupkan kita ba'da ma amatana, ya, setelah kematian kita. Jadi ketika kita tidur, para jamaah sekalian, ruh kita itu, ya, berpisah dari. Makanya jika Anda bertemu dengan Rasul, saya tadi malam bertemu dengan Rasul. Di mana? Ya, di Masjidil Haram. Betul Rasul, betul Rasul, ya. Benar nggak itu? Benar. Nah, makanya Rasul, mimpi Rasul di Masjidil Haram, kan begitu, ya. Nanti kemudian ada ruhnya yang dikembalikan. Kemudian kita bangun lagi, ada yang ruhnya ditahan. Ruhnya apa? Ditahan, udah jangan baik lagi. Ya apa? Ada yang begitu? Nggak ada kan? Kalau lagi tidur kemudian nggak bangun lagi. Artinya para jamaah sekalian, bukan juga kebalikannya. Orang yang tidak diberikan harta, kemudian dia menjadi orang yang hina. Makanya patokannya di hadapan Allah bukan harta. Patokannya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Semua, Pak Ustaz, kalau yang kaya mah, ya, apa berarti, ya, dia dapat harta. Kalau saya yang miskin berarti nggak sesuai dengan hadis ini, nggak begitu. Ya. Jadi yang dimaksud hadis ini adalah umat Nabi Muhammad itu ujiannya adalah harta. Jika engkau diberikan kelebihan harta, ya, maka engkau diuji apakah engkau menjadi orang yang dermawan atau enggak. Ya, apakah engkau menjadi orang yang dermawan atau enggak. Jika engkau, ya, tidak diberikan harta atau diberikan harta yang sedikit, ya, maka ujian bagimu adalah apakah dengan harta yang sedikit engkau sabar atau enggak. Artinya masing-masing punya ujian harta. Yang satu ujian kelebihan harta, yang satu ujian, ya, hartanya apa? Hartanya sedikit. Masing-masing diuji dengan ujiannya yang berbeda. Nah, ya, sehingga para jemaah sekalian, sehingga harta itu bukan menjadi patokan dia mulia atau tidak, ya. Sehingga semua di antara kita punya kesempatan mendapatkan mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, disesuaikan dengan jalannya masing-masing. Kalau yang berilmu berarti dengan ilmunya. Ya, engkau bisa bisa mendapat kedudukan tinggi di hadapan Allah. Orang diberi kelebihan harta dengan hartanya, ya, dengan apa? Dia menjadi dengan sebab harta. Ya, orang yang susah, ya, orang yang susah dengan kesabaranmu, maka dia bisa terangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu
wa ta'ala, ya. Wallahu a'lam bishawab. Hadis yang berikutnya kita akan lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan semua ya bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat ya, dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilaika wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu wa rabbana inna sayyidina Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna wa awladana wa dhurriyyatana wa talamidana wa jama'atana min khair wa la taj'alna min syarri. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa inna na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allah